Ya, oke. Di sini saya akan coba kembali menjelaskan mengenai robot AMD Gold yang dimana sebelumnya kalau kita tes menggunakan modal dengan deposit 10.000 atau 10.000 dolar sen, ya 10.000 dolar atau 10.000 dolar sen, yang mana kalau 10.000 dolar sen itu setara dengan 100 dolar. Nah, kita coba yang lebih rendah. Ya, sebetulnya kita sudah coba sampai yang 1.000 dolar atau 1.000 dolar sen, 1.000 dolar sen yang setara dengan 10 dolar, ya. Dan kita coba juga ambil middle yang antara 10 dolar atau 1.000 dolar dengan 10.000 dolar atau 10.000 dolar sen, itu middle-nya adalah 5.000 dolar atau 5.000 dolar sen, ya. Nah, nanti saya akan sampaikan yang 10 dolar ya, atau 1.000 dolar sen, atau 1.000 dolar, karena hasil yang 1.000 dolar itu bagi saya kurang menarik, ya, dengan walaupun sudah dioptimisasi, karena dengan menggunakan modal yang 10 dolar atau 1.000 dolar sen, ya, itu memerlukan tingkat akurasi yang tinggi dalam open posisi, ya, sehingga akan mempengaruhi frekuensi trading, ya, dan sehingga akan mempengaruhi jumlah open posisi, ya. Lalu yang berikutnya, antara perbandingan konsekutif loss dengan konsekutif win itu berbeda tipis, walaupun masih lebih banyak konsekutif win-nya, ya. Nah, dengan seperti ini artinya trading pun tidak secepat yang 10.000 dolar atau 10.000 dolar sen atau setara dengan 100 dolar, ya. Tidak secepat itu, ya, jadi lebih lama. Nah, jadi saya coba juga yang middle, yang 5.000 dolar atau 5.000 dolar sen atau setara 50 dolar, ya. Nah, kita menemukan hasil yang cukup punya gap, ya. Di sini nanti juga saya jelaskan kenapa sih itu berpengaruh, ya, karena ini tradingnya sistemnya averaging, ya, tapi averagingnya ada batasannya, ya. Ingat ya, seperti penjelasan pada video sebelumnya, boleh dibuka di link YouTube private yang sudah pernah saya share mengenai bagaimana sih sistem trading ini, ya. Jadi sistem trading ini menggunakan sistem cash management, ya. Jadi bukan total dananya dideposit pada akun tersebut, bukan. Tetapi yang dideposit adalah dana acuan. Jadi kalau misalkan kemarin kan yang dideposit adalah 10.000 dolar atau 10.000 dolar sen atau setara 100 dolar, itu adalah menjadi sebagian kecil dari total dana trading kalian. Jadi misal, saya punya modal sebetulnya adalah kita ngomong menggunakan 10.000 dolar sen ya, atau 100 dolar ya. Kita punya modal totalnya adalah 1.000 dolar, ya, atau 2.000 dolar. 2.000 dolar ya, kemarin kita pakai contoh 2.000 dolar. 2.000 dolar ya, 2.000 dolar itu kalau disenkan kan menjadi 200.000 dolar sen. Oke. Nah, yang kita tradingkan hanyalah 100 dolar dari 2.000 dolar itu, atau setara 10.000 dolar sen saja yang ditradingkan. Dan itu setara dengan berapa persen? Itu setara dengan 5% dari total modal trading, ya. Jadi misalkan total modal ya, itu misalkan 2.000 ya, 2.000 dolar atau setara dengan 200.000 dolar sen, ya. Nah, yang ditradingkan modal trade itu hanya 100 dolar atau setara dengan 10.000 dolar sen. Ya, ini sen ya.
Ini dolar. Nah, jadi ini hanya berapa persen? Ini hanya 0,05 atau setara dengan 0,0 atau setara dengan berapa? Setara dengan mana nih persentase nih? Ya, jadi setara dengan 5%, ya. 0,05 itu kalau dikali 100% kan 5%. Ya, jadi yang ditradingkan hanya itu. Nah, tradingnya menggunakan sistem yang bisa dikatakan full margin. Jadi ada TP, TP nggak ada, stop loss-nya adalah modal yang ditradingkan. Artinya kalau misalkan kena loss, ya loss-nya adalah habis ini $100 atau $10.000 sennya. Maka dari itulah kita tidak tradingkan semuanya. Nah, itu sistemnya ya, itu namanya sistem cash management. Atau ketika loss, yang loss hanya 5% dari total modal saja. Nah, karena kemarin itu $10.000 itu kan menurut saya juga cukup ketinggian bagi yang punya modal $2.000 saja, itu setara 5%. Ya, setara 5% dari total modalnya, artinya toleransi resiko 5% setiap kali loss. Ya. Nah, kalau setiap kali profit, itu sudah saya jelaskan di link video sebelumnya, supaya nggak panjang, coba diulang lagi, ya. Nah, jadi saya coba optimisasi dengan modal yang lebih rendah. Ya, kalau ini $100, saya coba optimisasi dengan modal $50. Atau setara dengan $5.000 ya. Atau setara dengan berapa? Ini 2,5% ya. Nah, 0,025 dikali 100% kan 2,5%. Oke. Jadi setara dengan 2,5% toleransi risiko, which is itu ya masih masuk ya. Jadi masih masuk toleransi umum dalam hal trading 1-3% ya. Jadi itulah yang kita berdayakan, bukan total semodal ditradingkan, bukan. Nah, itu yang kita optimisasi. Bagaimana sih perjalanan backtestingnya selama 2020 sampai 2025 itu, which is 6 tahun. Di modal yang $100 saya juga sudah sampaikan ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Oke. Ini saya akan jelaskan. Ingat ya, ini sistem tradingnya averaging hanya untuk modal acuan yang dideposit. Oke. Jika loss, yang loss adalah yang dideposit saja, bukan total modalnya. Ya. Nah, oke. Saya jelaskan ulang. Tapi ini yang untuk yang 5.000. Oke, di sini saya mencoba menggunakan broker XM, tapi ini sudah menggunakan menggunakan platform MT5 untuk backtestingnya, sehingga kita benar-benar bisa dikatakan modeling quality itu bisa mencapai 100%. Di sini kelihatan nggak ya? Oh, sorry, di sini nggak kelihatan. Tapi di sini kalau biasanya MT5, nah ini kita udah rekap modeling quality 100%. 100%. Yang mana artinya perubahan spread pun itu akan terlihat juga pada backtesting ini. Terjadinya requote pun itu juga terekap pada backtesting ini. Nah, oke. Ini kita backtesting ya, tradingnya menggunakan sistem averaging. Ya. Lalu, nah, artinya kalau loss ya sudah, kita nggak usah pandang drawdown ya. Kita ulang lagi, kita nggak usah pandang drawdown. Artinya kalau loss ya udah habis nih yang di deposit tuh habis, $50-nya habis. Bukan total modalnya. Artinya kalau $50 you punya modal 2.000, artinya yang habis 2,5%. Oke. Nah, dalam per tahun ya, rata-rata ini rata-rata ya, di sini nih average nih. Average. Oke. Ya, ini average ini secara percentage itu 441%. Artinya 441% dari 50, bukan dari 2000 ya. Jadi 50 dikali berapa kali lipatnya nih? 440% dibagi 50 berarti sekitar berapa kali lipatnya? 8 kali lipatnya ya. 8 sampai 9 kali lipatnya. Berarti ketika kita punya modal
9 kali lipatnya berarti 9 dikali 5, $450. Nah, itu rata-rata profitnya. Jadi kalau dihitung berdasarkan $2.000, $450 dari $2.000 berapa? Ya, tinggal dihitung ya. Itu berkisar sekitar 20-an sampai 30% dalam setahun. Ya. Nah, di sini ada yang minus nih, minus 162%. Bukan dari 2.000, tapi dari 50. Berarti berkisar 3 kali lipat. Ya, 3 kali lipat berarti sekitar $150. Berarti ada kondisi minus di tahun 2025. Ini karena belum selesai 2025. Ya, tentu belum ketahuan hasil akhirnya seperti apa gitu ya. Oke. Jadi kalau 2025 ini masih belum selesai, ya masih terlihat minus. Oke, cuman yang paling kecil di sini di 190% dari $50, itu artinya berkisar ya hampir $200 ya. Berarti hampir $200 dari $50, yaitu berkisar 10% setahun. Oke, kalau dari dihitung dari $200 ini kecil. Ya, bagi orang yang ngerti investasi, 10% itu gede, bro. Jadi bukan kecil, oke? Nah, tapi ya seperti penjelasan saya pada link YouTube private yang pernah saya share, ini kan sistem trading yang dimana profitnya ketika setiap profit 100% ditarik, ya misalkan $50. Setiap sudah tercapai profit 100%, profitnya ditarik, ngulang lagi $50. Setiap 100% profitnya ditarik, ngulang lagi $50. Nah, kan seperti itu. Lalu dikalkulasi ketika misalkan terjadi loss, ya dikurangi $50. Nah, jadi seperti itu. Sistemnya seperti itu. Itu sistem cash management, ya. Nah, kita yang pernah saya jelaskan sebelumnya, itu akan berbeda, akan cukup berbeda karena menggunakan sistem compounding. Ya. Ya. Nah, compounding ini contohnya begini. Saya trading $50 sekarang. Berikutnya ketika saya sudah profit 100%, saya diamkan. Jadi, $50 profit 100%-nya kan modal saya menjadi $100. $100 saya tradingkan langsung. Jadi, saya tarik modalnya. Dengan kekuatan rasio di $100. Artinya, kalau $100-nya profit 100%, maka akan mendapat profit 200%. Ya benar kan? Sorry, $200 kan gitu kan? Jadi $200 berarti total modal saya dari $50 menjadi $100, $100 menjadi $200. Ya. $50 menjadi $100. Ya benar, $100 menjadi $200. Nah, artinya prosentase profitnya dalam 2 kali profit berturut-turut itu 300%. Padahal kalau misalkan kita tidak compound, 2 kali berturut-turut ya prosentase profitnya harusnya 200% dong. Ya. Nah, kalau kita 3 kali berturut-turut, berarti kalau $200 lipat lagi menjadi berapa? $400. Which is itu dari $50 hitungannya adalah berapa persen? 700%. Misal $50. Ya. Pertama. Profit yang kedua menjadi $100. Profit yang ketiga menjadi $200. Ketika 2 kali profit berturut-turut. Profit yang ketiga, ini yang pertama jadi $100 ya. Yang kedua jadi $200, yang ketiga menjadi $400. Nah, dari 50 ke 400 itu profit berapa persen? Kan itu profitnya berarti berapa? Kok salah. Ya, ini dibagi. Nah, 8 kali lipatnya. Artinya 700% kita profit. Ya. Profitnya doang 700%. Padahal kalau kita bukan compound, ya, 50 ketika sudah profit jadi $100, kita tarik lagi 50. Kita tradingkan lagi 50 ya dapat lagi profit, ya dapat lagi $100.
dan harusnya profitnya cuma $150. Tapi ketika ini compound, ini profitnya $400 kalau 3 kali berturut-turut win-nya. Nah, hitungan ini ya, hitungan bukan compounding, bukan. Oke. Kenapa saya tidak compounding? Ya, karena itu tidak perlu dihitung compoundingnya. Tinggal kita jalankan aja. Yang terpenting tanpa compounding dulu, apakah profit itu dulu. Itu. Kenapa kok saya nggak hitung? Karena saya ingin tahu tanpa compounding, apakah profit atau tidak. Ya, tapi kalau tanpa compounding aja sudah profit, artinya dengan compounding ya udah kita aman gitu loh. Lebih lagi. Itu prinsipnya. Ya, lalu risikonya seperti apa? Ya risikonya tetap ketika kita trading kali $50, let's say kita cuman compounding sampai 3 kali berturut-turut saja, ketika loss, yang loss itu berapa? Memang yang loss adalah $400, tapi kan totally loss modal itu hanya $50 saja. Which is itu sama ketika saya tidak compounding, ya. Ya perbedaannya begini, kalau saya nggak compounding, ya ini perbedaan ya. Perbedaannya kalau saya nggak compounding, setiap kali profit 100% saya dapat modal pegangan. Saya tarik modalnya. Saya tradingkan lagi $50. Ya. Lalu saya profit lagi, saya dapat lagi modal pegangan, saya tarik $50. Nah, lalu kalau loss, ya yang loss cuma $50, sisa pegangan saya masih punya. Itu bedanya. Tapi kalau compounding, ya ketika 3 kali berturut-turut saya loss, ya udah, saya nggak punya modal pegangan, saya akan mengambil modal yang dari $2.000-nya lagi. Nah, itu. Perbedaannya di sana kawan-kawan. Nah, sekarang mau pilih yang mana? Silahkan kalian pilih. Ya, silahkan. Itu pilihan. Bagaimana suka-sukanya. Oke? Nah, lanjut ya. Dari cara trading seperti itu, yang perlu kita tahu apa? Satu, yang perlu kita tahu adalah consecutive win atau kemenangan berturut-turutnya itu berapa kali sih? Ya. Lalu yang berikutnya, consecutive loss. Loss berturut-turutnya itu berapa kali sih? Nah, itu yang perlu kita tahu, kawan-kawan. Ya. Sisanya nggak terlalu penting. Ya. Nah, satu lagi yang cukup penting itu adalah max holding time. Waktu tunggu terlama. Ya, dalam posisi yang sedang plotting. Terlama ya, bukan rata-rata. Artinya dalam setahun itu pernah terjadi, bukan sering-sering terjadi. Pernah terjadi waktu tunggu, contoh ini 101, artinya 101 jam. 101 jam itu kurang lebih berkisar 4-5 hari floating. Sampai dia close pada akhirnya. Oke? Nah, enak kan ketika kita sudah tahu back hasil begini, kita bisa berkalkulasi sendiri. Itu pentingnya. Ya. Profit trade, loss trade itu tidak terlalu penting karena ini menggunakan sistem averaging, which is ini nggak terlalu kita perhitungkan. Ya, yang mari kita lihat bersama-sama consecutive win, consecutive loss. Nah, di sini consecutive loss. Nah, lihat di sini ya, paling besar itu pernah terjadi 5 kali loss berturut-turut dan itu terjadi di tahun 2005, kawan-kawan. Ya, tapi ini belum selesai, 2025 belum selesai ya. Belum selesai. Oke? Jadi masih awal-awal. Ya. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya yang paling besar itu 4 kali loss berturut-turut. Rata-rata itu 3 kali loss berturut-turut. Artinya apa? Kalau kita mau trading ini, paling besar kita siapkan 5 kali modal cadangan. Ya, paling besar. Ya. Kenapa? Karena ya bisa jadi terjadi 5 kali loss berturut-turut. Sorry, bukan paling besar. Paling sedikit. Nah, gitulah kita ngomong. Paling sedikit kok paling besar ya. Paling sedikit kita sediakan 5 kali modal cadangan. Nah, kalau modal
depo Anda adalah $50 dan total modal Anda adalah $2.000, saya tanya ke kawan-kawan, berapa kawan-kawan punya modal cadangan? Bisa ngitung nggak? Ya. Artinya berapa kawan-kawan? Simple. 2.000 ya dibagi 50. Artinya kawan-kawan punya 40 nyawa. 40 nyawa. Sedangkan di sini yang dibutuhkan itu rata-rata 3 kali nyawa, ya 3 kali modal cadangan. Atau maksimum 5 kali modal cadangan dari hasil testing ya. Sedangkan dengan menggunakan modal $50 dari $2.000, kalian sudah punya ya 39 sisanya. Kalau 40 totalnya berarti 39 sisanya ketika sudah dipakai satu. Nah, artinya bisa dikatakan kemampuan atau ketahanan modalnya saya bisa katakan cukup. Nah, di sini kita lihat consecutive win. Consecutive win di sini adalah total kemenangan berturut-turut. Ya, kita lihat di sini. Lihat saja. Paling kecil malah 3 kali kemenangan berturut-turutnya, paling kecil ya. Ya, itu di tahun 2025 yang belum selesai, ya. Sisanya ada yang 8 kali, ada yang 7 kali, dan rata-rata ada 4 kali. Jadi di sini rata-ratanya sekitar 5 kali kemenangan berturut-turut. Artinya kemenangan berturut-turut dibandingkan dengan loss berturut-turut itu masih lebih besar kemenangan berturut-turutnya. Nah, kalau tadi kita ngambil simulasi misalkan, oke, kita ambil 3 kali win berturut-turut saja, itu sudah profit sampai 700%. Ya. Sudah profit sampai 700%. Ya. Artinya setelah 700%, ya udah. Misal 50 modalnya udah jadi duitnya jadi $400, 350-nya kawan-kawan tarik. Balik lagi tradingkan 50. Kalau besok loss 50, kalian punya modal 7 kali nyawa lagi. Depo lagi, tradingkan lagi 50. Ya. Nah, begitulah dilakukan seterusnya kawan-kawan. Lalu misalkan ada pertanyaan, Pak, ini kan sampai 5 kali berturut-turut kemenangan rata-ratanya. Boleh nggak saya tahan sampai 4 kali atau 5 kali? Silahkan. Artinya kalian sudah melihat ini ada data acuannya begini. Ya. Pertanyaan yang lebih kritis lagi mungkin adalah, bisa beda nggak? Ya, sangat bisa. Ya, tentu bisa. Tentu bisa beda, apalagi kalau kondisinya market anomali. Ya. Jadi bisa jadi berbeda. Ya, apapun bisa tidak sama dengan kondisi historicalnya. Tapi dengan historical itu masih lebih mending. Masih lebih baik daripada tanpa historical. Jangan mempunyai mindset begini, ya udah kalau memang toh dengan adanya historical juga bisa beda, mendingan nggak usah pakai historical. Ya itu adalah mindset yang bodoh menurut saya. Itu artinya kita sudah tahu sejarah pernah mengatakan itu, tapi kita tidak belajar dari sejarah gitu loh ibaratnya. Ya, ya semuanya adalah pasti mengacu dengan histori, karena histori itu mengajarkan kita mempunyai membuat dengan mempelajari histori ini kan kita jadi tahu berapa modal cadangan paling tidak kita punya, kita siapkan. Apakah kita masih masuk dalam kondisi aman? Walaupun kedepannya mungkin saja berbeda, ya, mungkin saja berbeda, ya. Tapi potensi akan serupa itu lebih besar, kawan-kawan. Itu loh prinsipnya. Oke. Nah, ini di bawah ini adalah kelihatan ya. Ini rekapan grafiknya. Jadi ini kemenangan, menang, nih win 100%, ini 100%. Ini ya gini ya. Ini win
Ini win, loss. Ya, win lagi, loss lagi. Win, win, loss. Win, 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 3 kali berturut-turut, loss. Win, 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 4 kali berturut-turut, loss. Ini 5 ya. Sorry. Ini setengahnya habis itu loss. Win, win, win. Win, win, loss. Win. Nah, kayak gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita mau ambil setiap berapa kali kita mau tarik. Ya. Itu silahkan diatur. Ya. Mau 3 kali, mau 2 kali, ya silahkan saja. Nggak apa-apa. Setiap 2 kali profit, tarik, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Nah, cuman yang di sini yang sedikit menarik juga adalah total trades. Nah, ini total trades-nya. Kalau kalian bandingkan dengan kemarin yang $100 atau setara dengan 10.000 dolar sen, itu total trade-nya lebih sedikit kawan-kawan. Ya, maka sangat mungkin untuk mencapai 100%-nya akan lebih lambat daripada $100 atau 10.000 dolar sen yang kemarin yang ada pada video pada link sebelumnya. Ya, jadi nah ini ya. Nah, ini yang 100 atau 10.000 dolar sen ya. Nah, lihat ini total trade-nya sampai 15.000, 10.000, 16.000 ya. Jadi total trade-nya gede banget ya. Gede banget, puluhan ribu. 10.000 ke atas rata-rata. Sedangkan kalau kita lihat yang 5.000 ya, yang 5.000 dolar atau 5.000 dolar sen atau 50 dolar, itu rata-rata di angka 4.000, 5.000 ya. Rata-rata di angka itu. Jadi ini akan berbeda. Mungkin bisa dikatakan lebih lambat daripada yang $100 atau 10.000 dolar sen. Kalau kayak kemarin kan 10 hari kerja itu sudah 2 kali win berturut-turut ya. Ada di akun yang sudah kita testing dari 10.000 menjadi 40.000 ya. Dalam 10 hari kerja, artinya sudah 2 kali win berturut-turut ya. Nah, maka kalau ini mungkin 20 hari kerja baru bisa mencapai seperti itu. Itu perbedaannya kawan-kawan. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, karena ini menggunakan sistem trading, menggunakan sistem ketahanan dana. Ya, sistem averaging. Ya. Jadi kalau modalnya semakin besar dari 5.000 dengan 10.000 dolar sen kan jelas berbeda, ya. Jadi punya tingkat akurasi entry pun berbeda. Jadi 10.000 dolar sen mungkin sudah entry, yang 5.000 dolar sen belum entry karena lebih saklek dia nyari sinyalnya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Ya. Oke. Mungkin itu ya. Jika nanti ada pertanyaan bisa japri langsung ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan semoga cocok dan semoga apa yang menjadi kita testing ini bisa sesuai dengan harapan. Oke, terima kasih kawan-kawan.